Kotak kecil bukan berarti tidak menyimpan cerita besar, cerita yang tidak ada di buku pelajaran. Akan tetapi, cerita ini dimulai dari ruang kelas dan berakhir di ruang pengadilan. Di negara bagian Louisiana, Amerika Serikat, pernah digemparkan oleh kasus yang melibatkan 2 orang guru wanita dengan seorang siswanya yang baru berusia 16 tahun. Petualangan mereka pun bak alur film dewasa yang berujung penyimpangan dalam hubungan mereka. Penasaran dengan ceritanya? Distrian High School, sebuah sekolah menengah atas di Jefferson Parish, Louisiana, terkenal sebagai sekolah dengan prestasi akademik dan olahraga yang baik. Di sana, para guru sangatlah dihormati, dan para siswa pun disiplin dalam belajar. Akan tetapi, pada tahun 2014, semua itu berubah oleh ulah 2 guru wanita bernama Shelley Dufresne dan Rachel Raspis. Shelley Dufresne adalah guru bahasa Inggris berusia 32 tahun yang berstatus sudah menikah dan mempunyai 3 orang anak. Seorang wanita yang dikenal ramah, keibuan, dan disukai banyak muridnya. Sementara Rachel Raspis, 24 tahun, masih muda, cantik, dan baru 2 tahun mengajar di sekolah itu. Sejak Rachel mengajar di sana, Rachel sangat dekat dan menjadi sahabat dengan Shelley. Ya, itu terlihat wajar, karena mereka mengajar di departemen yang sama. Mereka berdua tidak segan lagi untuk berbagi ruang guru, dan sering menghabiskan waktu di luar sekolah bersama. Tapi ternyata bukan hanya persahabatan biasa yang mereka bagi. Mereka juga berbagi rahasia yang tak seorang pun bisa bayangkan. Rahasia apakah itu? Jadi begini ceritanya. Berawal ketika Shelley Dufresne mulai menjalin hubungan pribadi dengan salah satu siswanya, yaitu seorang remaja laki-laki berusia 16 tahun, seorang atlet di sekolah yang dikenal karismatik dan cukup populer di kalangan para siswi. Hubungan mereka berkembang dari percakapan biasa di kelas menjadi pertukaran pesan teks dan semakin intim, mulai dari sekedar candaan, rayuan, hingga akhirnya pertemuan mereka di luar jam sekolah. Tidak hanya itu, hubungan mereka kemudian melibatkan Rachel Raspis, yang entah bagaimana prosesnya, Rachel ikut masuk dalam permainan ini, entah karena pengaruh Shelley, atau mungkin karena keinginan liarnya sendiri, tapi satu hal yang pasti, malam itu akan mengubah kehidupan mereka. Tanggal 11 September tahun 2014, pada malam hari setelah pertandingan sepak bola sekolah, Shelley menjemput siswa itu dan membawanya ke apartemen Rachel di Kenner, Louisiana. Menurut kesaksian siswa tersebut, di sana, di apartemen yang seharusnya menjadi tempat tinggal pribadi seorang guru muda, bukannya mengajar les, ketiganya malah menghabiskan malam dengan minum-minum dan mengobrol sana-sini. Hingga akhirnya, mereka bertiga melakukan hubungan seksual menyimpang, alias Ya, mereka melakukan 2 guru dewasa dengan 1 siswa laki-laki berusia 16 tahun. Jadi, nggak usah dibayangin ya guys. Keesokan harinya, siswa itu menceritakan pengalaman semalam kepada teman-temannya. Dengan bangga dia menceritakan dengan sangat detail. Cerita ini pun menyebar dengan cepat, seperti api yang menjilat kayu kering. Hingga akhirnya, pihak sekolah mendengar rumor tersebut. Laporan resmi pun dibuat ke pihak kepolisian. Polisi Kenner pun langsung bertindak cepat. Mereka memanggil siswa itu dan mengamankan bukti-bukti, lalu menangkap guru Shelley dan Rachel. 2 guru itu pun diborgol dan diseret ke pengadilan. Publik dan media di sana gempar dengan berita tersebut. Apalagi para orang tua siswa sekolah itu sangat kaget mendengar hal itu. Singkat cerita, kedua guru itu pun didakwa dengan 3 pasal pidana serius. Pertama, mendapatkan pidana berhubungan seksual dengan anak di bawah umur. Pidana kedua, perilaku cabul terhadap remaja. Dan pidana terakhir, yaitu mendorong kenakalan remaja. Wah, mendorong kenakalan remaja itu sangatlah berbahaya sekali sih menurutku. Bagaimana pendapat kalian guys? Plot twistnya lagi,
itu bukanlah satu-satunya tuduhan terhadap Shelley. Dia juga dituduh melakukan hubungan seksual dengan siswa yang sama di rumahnya sendiri yang berlokasi di kota Mons, dan mereka melakukannya sebanyak 2 kali. Sebuah hubungan rahasia yang berlangsung bahkan sebelum malam itu terjadi. Pada 2015, Shelley Dufresne membuat pengakuan yang mengejutkan. Dia mengakui kesalahannya, akan tetapi hanya atas tuduhan cabul, bukan pelecehan seksual atau pemerkosaan. Dia menerima plea adil dari jaksa, dan sebagai gantinya, Shelley mendapat hukuman yang lebih ringan dari dugaan banyak orang. Shelley mendapatkan hukuman 3 tahun masa percobaan atau probation selama 90 hari, perawatan rawat inap untuk kesehatan mental, denda sebesar $1.000, larangan menghubungi korban seumur hidup, dan pencabutan lisensi mengajar secara permanen. Sedangkan status Rachel Respis untuk tuduhan tersebut, dia dinyatakan tidak bersalah. Pada tahun 2017, hakim menyatakan bukti fisik tidak cukup dan kesaksian korban dianggap tidak konsisten. Tidak ada putusan bersalah atau hukuman karena bukti dianggap tidak kuat untuk melanjutkan tuntutan tersebut. Kasus terhadapnya pun dihentikan, sehingga dia tidak menerima denda, probation, atau hukuman apapun seperti yang dialami oleh Shelley Dufresne. Sampai laporan terakhir, dia keluar dari pekerjaannya dan menghilang dari publik. Mungkin kalian bertanya-tanya, lalu bagaimana dengan siswa berusia 16 tahun itu? Secara hukum, ia tidak dijerat tuduhan apapun, karena di Louisiana, usia 16 tahun masih tergolong anak di bawah umur, sehingga siswa itu dianggap korban, bukan pelaku. Secara sosial, banyak orang justru memperlakukan dia sebagai pemenang. Seolah-olah karena dia laki-laki, maka tidur dengan 2 guru dianggap hal yang membanggakan. Parah memang. Tapi, inilah realitas pahit. Kesalahan fatal seperti itu dianggap prestasi yang membanggakan. Kasus ini menimbulkan lebih dari sekadar kehebohan dan menimbulkan banyak pertanyaan di masyarakat. Mengapa 2 orang guru bisa begitu jauh menyimpang? Yang pasti, siswa itu sudah kehilangan arah. Kedua guru itu jelas kehilangan karier, juga kepercayaan dari keluarga dan masyarakat. Bahkan, pihak sekolah pun ikut tercoreng kehormatannya. Hari ini, Shelley Dufresne menjalani hidup sebagai warga biasa. Dia tidak lagi mengajar, akan tetapi nama dan wajahnya akan tetap terpampang di internet selamanya. Sedangkan Rachel Respis memilih diam. Tidak diketahui apakah dia masih berada di Louisiana atau telah berganti identitas. Dan bagi korban, meski tidak mengalami hukuman, kisah ini akan terus menghantui hidupnya. Bagaimana menurut kalian dengan kisah ini? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Dan terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa subscribe juga aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you again di next video. Bye-bye.